Nah, tapi di sisi lain, orang itu memang ada kehebatan dan juga ada kekurangan. Kalau di dalam manajemen modern, kekurangan orang dianggap sebagai kelemahan. Wah, dia itu kekurangannya kalau jalan naik mobil liwatnya jalan yang sama. Banyak orang, saudara, mungkin Anda pun termasuk 97%, melakukan kegiatan selalu sama setiap hari. Kalau Anda dikasih mobil misalnya, naik mobil, jalannya ya itu aja. Dari rumah mau ke kantor atau ke tempat temennya ya itu aja. Jarang Anda punya kreativitas, aku mau cari jalan baru, jarang. Sangat mudah diketahui. Anda duduk di rumah, kursi makan, itu aja duduknya selalu sama kok. Renungkan coba. Sampai anak-anak Anda mengatakan, ini kursinya papa, jangan diduduki. Betul kan? Anda tidak berani mencoba bahwa di tempat lain lebih dekat dengan nasi. Jangan. Anda tidak pernah coba itu. Nonton televisi juga tempatnya sama. Gampang diketahui, digambar kebiasaan Anda itu. Makanya itu lalu ada orang menganggap itu kelemahan manusia. Kenapa manusia bisa dijahatin? Karena selalu dia posisinya sama. Sehingga, oh ini tempat duduknya selalu sini. Oke, dikasih mantra-mantra biar jatuh cinta. Yang duduk di situ sopirnya. Wah, salah resep ini. Tapi bisa kejadian seperti itu. Nah, orang lalu menganggap bahwa kekurangan orang ini adalah kesempatan bagi kita untuk menghancurkan dia. Padahal di dalam Dhamma tidak seperti itu. Kalau ada orang kita lihat kekurangannya, seperti tadi kita berkunjung ke kuburan, kemudian kita melihat kekurangan keluarga kita, melihat kekurangan leluhur kita, itu harusnya kita jadikan pembangkit semangat. Oh, kakekku ini dulu terlalu boros, berani dagang dengan spekulasi yang besar-besaran, hidup kaya raya, mati miskin, menderita. Baik, kalau begitu aku harus lebih hati-hati. Karena kalau dia bisa seperti itu, aku harus perbaiki. Jangan sampai saya seperti itu. Kekurangan orang pun bukan kesempatan untuk menjatuhkan, tetapi kekurangan orang adalah kesempatan untuk kita belajar. Jadi, pada saat kita berkunjung ke orang yang meninggal, sebetulnya kita melihat dua hal, kelebihan dan kekurangan orang itu. Bahkan Anda berkunjung ke makam siapapun juga, Anda bahkan mengenang makam apapun juga, pahlawan-pahlawan sekalipun, Anda boleh mengenang dua hal ini. Apa kelebihan dan kekurangan orang yang Anda kunjungi? Semua itu jadikan pelajaran. Makin Anda sering ke kuburan, sering berkunjung ke orang meninggal, makin maju Anda. Karena Anda bisa melihat kelebihan orang berbeda, yang satu dengan yang satu. Dan Anda bisa banyak belajar. Anda juga bisa melihat kekurangan orang yang satu dengan yang satu, berbeda juga. Dan Anda bisa belajar. Sehingga kalau Anda bisa belajar terus seperti ini, Anda maju sekali kalau Anda bekerja sebagai juru kunci kuburan. Juru kunci kuburan kan? Yang ngurusi kuburan, tiap kali nyapu, membersihkan. Wah, ini orang ini hebat, kapan aku bisa hebat? Belajar. Juru kunci ya, betul namanya. Itu. Anda kepingin maju, cepat kerja juru kunci. Melamar pekerjaan juru kunci sebanyak-banyaknya. Nanti perenungannya banyak. Nanti kalau wihara-wihara ada rumah abunya juga sama. Sambil nyapu, wah ini bantai A, ini dulu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau Anda tidak jadi juru kunci, tidak bisa merenungkan sedemikian dalam. Tapi kalau tidak, setahun sekali minimal cengbeng bisa. Itu Anda melihat orang lain kelebihan dan kekurangan sebagai guru. Anda juga harus melihat diri Anda sendiri. Anda juga punya kekurangan. Kita semua punya kekurangan.
Kekurangan kita jangan dibanggakan. Memang aku sudah begini kok watakku, ya sudahlah. Nggak bisa diperbaiki dari dulu, ya aku memang bodoh, ya sudah bodoh. Ya kalau kita sudah mikir gitu, kapan pinternya? Tapi ketika aku sudah menyadari kekuranganku, mari kita dorong, kita perbaiki. Kalau dulu bodoh, sekarang minimal tidak terlalu bodoh. Belum pinter, sulit ya, orang bodoh langsung jadi pinter nih sulit. Bodoh tidak terlalu bodoh. Lama-lama tidak bodoh. Lama-lama masa bodoh. Wah ya, malah jadi tambah kacau itu. Sama dengan orang yang belajar tuh, belajar sedikit lupa dikit, belajar banyak lupa banyak. Nggak usah belajar, nggak ada yang lupa. Wah, ini kan kacau kalau caranya udah gitu. Jadi kita punya kekurangan, pasti punya kekurangan. Kekurangan kita, kelemahan yang harus kita perbaiki. Setiap saat kita harus tingkatkan untuk memperbaiki diri kita. Jangan sampai kita bangga dengan kelemahan kita. Aku memang dari dulu ya begini, aku ya sudah malas. Kalau malas ya sebegini ini. Kalau kita sudah tahu diri kita malas, ayo kita tingkatkan. Tingkatkan untuk diperbaiki maksud saya. Bukan tingkatkan kemalasannya, bukan, tapi diperbaiki. Sehingga sudut malasnya menjadi berkurang. Sebaliknya kita punya kelebihan. Mungkin kita rajin mengingat, atau rajin belajar, atau kita bisa berkomunikasi dengan baik. Yang kita punya kelebihan kita harus tingkatkan lagi. Sehingga akhirnya hidup ini isinya adalah belajar. Karena kesuksesan itu bukan satu tahap yang berhenti pada satu saat. Kesuksesan itu adalah berkesinambungan. Kalau Anda bisa hari ini sukses, besok sukses, lusa sukses, kapan-kapan sukses, di sini sukses, di sana sukses, di mana-mana sukses, senangnya luar biasa. Tapi kalau di sini sukses, di sana tidak sukses, itu belum sukses namanya. Itu kita masih melihat ada sudut kekurangan yang kita harus perbaiki lagi. Jadi saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sepanjang zaman, sepanjang masa, apa yang menjadi kelebihan kita, tingkatkan terus. Apa yang menjadi kekurangan kita, perbaiki supaya kita, kualitas diri kita ini setiap saat makin meningkat. Sebaliknya ketika kita berkunjung kepada orang yang meninggal, di masa cengbeng ataupun di saat yang lain, ketika kita belajar, oh dia hebat. Seperti kemarin kita melihat prosesi yang sangat indah, pemakaman Paus yang di Vatikan. Indah sekali. Dan beliau berkali-kali dinyatakan sebagai sang komunikator yang hebat. Orang yang menembak beliau malah diajak makan sama-sama orang tuanya. Sehingga begitu beliau meninggal, orang itu mengatakan, wah aku kehilangan sahabat nih. Itu kita bisa tiru, dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Tiru, kelebihan orang tiru sebagai pelajaran. Ya tidak usah sampai level, ayo tembaklah daku, biar aku punya kesempatan ngejak makan yang lain. Ya tidak perlulah seperti itu. Tapi minimal kita bisa mengambil nilai-nilai positif yang ada di dalam masyarakat. Sehingga batin kita bisa meningkat. Sebaliknya kita juga mungkin melihat orang yang meninggal dengan kekurangannya dia. Meninggal karena narkoba misalnya. Ya kita harus belajar. Kita harus belajar supaya jangan terkena narkoba maksud saya. Jadi, oh ini kekurangannya, narkoba bisa umurnya pendek, kalau begitu aku harus kurangi. Sehingga akhirnya tiap kali kita berkunjung kemana saja, tiap kali kita melihat prosesi pemakaman, tiap kali kita berkunjung kepada orang yang meninggal, tiap kali kita berkunjung ke kuburan, apa saja dalam pengenangan misalnya Bante Sudamo seperti malam hari ini, kita akan selalu belajar.